Semua pasti sepakat jika ketoprak sangat identik dengan kuliner ibu kota ataupun Cirebon. Tak salah memang, keberadaan sajian campuran lontong, tahu, bihun, dan kacang tanah ini memang bisa kita temukan di setiap sudut ibu kota. Tetapi ada anomali jika Anda berkunjung ke Bogor. Alih-alih pedagang asli Betawi, para penjual ketoprak justru didominasi oleh warga Cilacap. Seperti apa faktanya? Lantas, bagaimana rasa dan ciri khas dari ketoprak asal dari Cilacap ini? Meski seringkali disebut berasal dari Betawi ataupun Cirebon, di wilayah Bogor rata-rata penjual ketoprak justru berasal dari Cilacap. Salah satunya adalah Jaja Abdul Jabar yang akrab disapa Pak Japar. Pindah dari Jawa Tengah 21 tahun silam, Japar mengawali usaha ketoprak justru setelah dia membeli gerobak ketoprak bekas. Namun di tahun 2011, Pak Japar tidak lagi berkeliling dan mulai mangkal menetap di daerah perumahan Yasmin, Kota Bogor sampai sekarang. Pertama kita awal ke Bogor itu memang ya sih jualan kue pancong. Hampir beberapa bulan lah. Dalam perjalanan kue pancong ada kabar orang menjual gerobak ketoprak. Namanya Masukir mie ayam. Di situ dibeli. Setelah dibeli, alhamdulillah kita juga belajar di situ bumbu. Dan setelah di situ kita jalan ketoprak tuh. Ilmu membuat ketoprak pun didapat dari sang kakak yang telah berjualan di sekitar Taman Yasmin dan Cimanggu, Bogor. Setelah sempat 7 tahun berkeliling, Jafar akhirnya membuka dan menetap di warung sejak tahun 2011. Jafar menyebut, meski ada banyak peluang berjualan makanan lain, hatinya sudah tertambat pada ketoprak. Mungkin ini yang Allah titipkan gitu. Jadi saya punya prinsip, cintailah satu perkara. Dan sebuah ketoprak itu harus menjadi sebuah nama gitu kan. Jadi ulet mencek bahasa Sunda mah kudu ulet. Ulah kabita yang lain gitu kan. Mencek bahasa budak ayeuna mah jadilah jati diri sendiri gitu kan. Racikan ketoprak ala Cilacap memang punya isian yang mirip dengan ketoprak lain. Terdiri dari lontong, tahu goreng, bihun, dan toge. Meski sekilas terlihat sama, ketoprak ala Cilacap ternyata punya racikan bumbu yang berbeda. Kuah kacangnya cenderung lebih kental dan juga terasa sangat gurih. Salah satu ciri khasnya adalah kuah kacang tak tumpah sama sekali meski piring dibalikan. Ya kayak Japar nih, misalnya katanya dari Cilacap, ya kita punya prinsip kita pribadi sendiri. Minimal ketika bawang putih, mereka orang bikin ketoprak bawang putih 1, ya kita 3. Ketika orang lain ngasih cabai 3, kita ngasih cabai 10. Dalam satu hari, Japar bisa menghabiskan bumbu kacang sampai 1 ember besar. Weekend ataupun liburan, jumlah itu bisa meningkat 2 kali lipat yang dihasilkan dari 2 kuintal kacang tanah. Kacang tanah goreng akan ditambahkan bawang putih dan merah, sereh, daun jeruk, dan gula merah. Ya intinya pekat itu tergantung masih airnya. Airnya banyak jadi encer, airnya dikit jadi kental. Terus saya punya prinsip kita harus menjadi ketoprak yang kental, jangan encer. Ya ntar kebaca yang ngulek. Oh misalnya nih kurang air, apa lebihan ke air, tambah bumbu. Gimana caranya luged. Sampai saat ini, ketoprak Japar memiliki kurang lebih 16 cabang yang tersebar di wilayah Bogor. Rupanya, kesuksesan Japar memicu orang Cilacap lain yang ingin mengadu nasib keluar daerah. Rata-rata mereka terlebih dahulu berguru pada Pak Japar sebelum memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Ya intinya sih kita ngajak, yang paling utama kita ajak adalah keluarga. Berbagi pun adalah keluarga. Itu kewajiban kita itu hanya cuma mengajak dan memberitahu. Kalau mereka nggak senang, ya udah berarti mereka angkat kaki. Jadi sebetulnya ya yang nggak usah saudara, tapi kita ya alhamdulillah sekarang ada orang Bogor,
Orang Cilacap juga bukan semua saudara, ada orang yang jauh yang lain gitu. Ingin membuktikan klaim tersebut, kami pun berkeliling di sekitar Cimanggu, Bogor. Dari sangka-sangka, penjual ketoprak yang kami temui berikutnya memang orang Cilacap asli. Meneruskan usaha dari sang ayah, Farid menyebut awalnya berjualan ketoprak dengan berkeliling. Jadi asal-usulnya pertama itu tahun 2003-an lah, 2003-2002. Dulu sempat keliling dulu, Pak. Jadi cuma sendiri doang, keliling. Terus lama-kelamaan bikin lagi gerobak tuh. Gitu, jadi nyabang gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah masih di sini. Asli Cilacap, Majenang. Farid sendiri mengaku sempat belajar di ketoprak Japar selama kurang lebih 5 tahun. Bahkan menurut Farid, setidaknya ada 40 penjual ketoprak asli Cilacap yang tersebar di kawasan Bogor. Yang menarik, lokasi berjualan mereka biasanya berdekatan satu sama lain. Jadi dulu itu dari diajak mamangnya, kan, jualan sini. Pas Wajapar baru beres nikah tuh kan, ikut dulu tuh sebulan gantian sama bapak. Dulu sebulan sebulan bapak gitu kan. Terus lama-kelamaan gua bikin sendiri cara nguleknya, Pak. Gitu. Jadi gimana itu ngulek di piring supaya nggak pecah. Gimana supaya ya kelihatan orang itu menarik lah gitu kan. Selain menetap, masih banyak pedagang ketoprak Cilacap yang juga berkeliling. Uniknya, antar pedagang asli Cilacap biasanya akan langsung mengenali satu sama lain ketika melihat gerobak yang dipakai. Ya, gerobak ketoprak Cilacap memang punya ciri khas khusus, yakni memanjang seperti perahu, berwarna biru atau merah dengan bagian depan sebagai tempat penggorengan. Terus sama tempat penyimpanannya itu, kalau ciri khas Cilacap, tempat penyimpanan bumbu cabai bawang itu biasanya di tengah-tengah. Kalau gerobak ya paling ukuran 1 meter ke 1,20 meter, kecil lah dulu waktu didorong-dorong, biasa gerobak ketoprak. Dan untuk kelebihan manjang dan besar itu tergantung kualitas di lapangan. Misalnya kualitasnya banyak pengeluarannya, berarti tempatnya juga agak kurang, agak diperlebar. Kalau misalnya kualitasnya kecil, cukup sekian ya, cukupin aja 1,5 meter. Tidak hanya bentuk gerobaknya yang unik, alat mengulek bumbu kacangnya juga berbeda dengan yang lain. Biasa disebut sebagai muntu, ulekan ketoprak punya syarat wajib ringan sekaligus keras. Wajar saja, semua bumbu ketoprak biasa langsung diulek di atas piring yang membuatnya rawan pecah jika memakai ulekan batu. Ya kalau kayunya sih, yang penting intinya kayunya keras. Kalau yang lembek kan cepet habis. Kalau yang keras, insya Allah 4 bulan, 3 bulan masih bisa kerja. Terus pegangannya itu emang disesuaikan ya biar enak ngulek ya? Iya, kita pesen sama yang bikinnya, ini pegangannya harus seperti ini biar enak genggamnya gitu. Muntu kayu ketoprak juga punya bentuk berbeda dari ulekan biasa. Tekstur dan bentuknya disesuaikan dengan arah tangan ketika mengulek di atas piring. Rata-rata setiap penjual akan mengganti muntu kayu setiap 5 bulan sekali. Ya kalau tentang muntu, karena buat alat kerja ya, karena pakai otot, itu kan dipegang beda gitu. Oh ini mah rasanya nggak enak, udah ambang. Ini mah masih enak. Jadi yang nggak enak, yang ambang itu kita ganti. Jadi ya kalau yang masih enak kita tetap untuk kerja, alat kerja. Terlepas dari dominasi penjual ketoprak Cilacap di Kota Bogor, rasa-rasanya semua tak akan bisa menolak fakta bahwa ketoprak adalah kuliner asli Nusantara. Terlepas dari siapa yang menciptakan pertama kali, tentu tak jadi soal. Yang penting tetap lezat, murah, dan juga mengenyangkan.